Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Kartika dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum pembelajaran, jangan lupa kalian absen dan berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Simak video berikut. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Kartika akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada materi ini silakan kalian baca dalam tayangan berikut ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, diharapkan pula kalian bisa meringkas isi teks eksplanasi. Nah, kita sekarang mulai masuk pembelajaran singkat apa itu teks eksplanasi. Sebelum kita membahas pengertiannya, Bu Kartika mau menanyakan terlebih dahulu, siapa di sini yang sudah paham mengenai teks eksplanasi? Sebenarnya, teks eksplanasi ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat terjadi hujan, kalian menjelaskan kepada teman kalian atau saudara kalian mengenai proses bagaimana bisa terjadi hujan tersebut, mulai dari uap sampai hujan itu turun. Nah, penjelasan proses tersebut merupakan sebuah eksplanasi. Contoh juga, mungkin kalian pernah mengalami bencana alam gempa bumi. Kalian menceritakan kepada teman kalian. Mula-mula terjadi guncangan secara tiba-tiba. Kemudian perabotan di rumah kita ikut bergetar. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Saat kalian keluar, ada rumah tetangga yang roboh. Nah, itulah proses terjadinya gempa yang dialami. Dari cerita tersebut, itu juga merupakan sebuah teks eksplanasi. Pada dasarnya, teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai proses. Kita masuk pengertian. Nah, dari gambaran umum tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena terjadi. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, teks eksplanasi yaitu penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana. Satu kata yang perlu kalian ingat sebagai kata kunci yaitu proses. Eksplanasi itu merupakan sebuah proses. Ingat ya, eksplanasi menceritakan atau menjelaskan tentang proses. Berikutnya yaitu tujuan teks eksplanasi. Teks ditulis tidak mungkin tanpa sebuah tujuan. Teks eksplanasi bertujuan pastinya untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, ini yang terakhir, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa kalian identifikasi. Ciri yang pertama yaitu memuat informasi. Tentunya, informasi dalam teks eksplanasi ini bersifat fakta. Masih ingatkah kalian apakah fakta itu? Ya, fakta adalah sebuah kenyataan tanpa adanya sebuah rekayasa. Yang kedua, eksplanasi membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas. Jadi, eksplanasi ini berbeda dengan eksposisi. Kalau eksplanasi hanya bersifat menginformasikan,
tanpa mempengaruhi pembaca mempercayai apa yang kita ungkapkan. Kemudian, yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, sequence markers yang dimaksud ini adalah urutan kejadian. Yang terakhir, eksplanasi disajikan dengan cara kausal dan kronologis. Kalian tahu apa yang dimaksud kausal dan kronologis? Kausal yang dimaksud adalah pola sebab akibat. Jika kalian membaca eksplanasi mengenai banjir, nah, dalam teks tersebut juga disebutkan bahwa banjir tersebut terjadi karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Itu berarti teks eksplanasinya disajikan secara kausal atau sebab akibat. Dan yang kedua adalah dengan pola kronologis. Kronologis itu adalah menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara urut, mulai dari awal sampai terakhir. Itu yang dinamakan sebagai kronologis. Demikian pemaparan dari Bu Kartika. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan dengan diskusi di grup WhatsApp, oke? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas bersama-sama. Dan ingat, jika Bu Kartika menanyakan sesuatu, kalian harus menjawab. Itu adalah poin penilaian untuk kalian. Terima kasih.